Karena dengan isu radikalisme dan intoleransi, kami melihat juga anggota dewan ternyata bisa digoblok-gobloki, bisa dihina-hinakan. Ini sesuatu yang sangat memalukan bagi kita sebagai warga Garut. Radikalisme dan intoleransi jadi kepentingan pragmatis bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menyudutkan kelompok-kelompok yang lain. Sebetulnya kami sangat ingin meminta kepada MUI untuk memberikan penjelasan apa dalam pikiran Bapak Ketua MUI tentang radikalisme dan intoleransi, sehingga menyebutkan di Garut hampir seluruh daerahnya, orang-orangnya menganut radikalisme dan intoleransi, sementara tidak ada satu rumah pun yang dibakar oleh radikalisme, tidak satu gereja pun yang dibakar oleh intoleransi. Di depan gedung anggota dewan ini, slogan yang sangat memalukan bagi saya. Itu tidak pantas. Di depan gedung dewan ini ada baligo-baligo semacam itu. Meminta tolong Jokowi, kenapa harus minta tolong Presiden? Sangat memalukan sekali. Apa anggota DPRD Kabupaten Garut tidak bisa mengatasi masalah ini? Apa pemerintah Kabupaten Garut tidak bisa mengatasi hal semacam ini sampai harus minta tolong Presiden? Dan Presidennya pun tidak pernah mendengar itu. Walaupun memang ini atas nama G3, karena memang ini saya yakin ini merupakan permasalahan rakyat banyak, permasalahan umum, permasalahan umat. Jadi kami juga mengajak rekan-rekan memang dari elemen lain juga untuk hadir di sini, karena tidak mungkin, maksudnya kan untuk tidak merepotkan dewan, masa tiap elemen perlu audensi ke dia. Tetapi ini menyangkut kehidupan masa depan bangsa kita, kehidupan anak cucu kita dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu pada kesempatan ini, melalui audiensi ini, kami dengan tegas atas nama warga Garut yang sepaham dengan kami tentang ini, dalam jumlah yang saya yakin sangat banyak, meminta agar DPRD Kabupaten Garut bisa meneruskan sikap kami dan pandangan kami tentang pemindahan ibu kota negara ini, bahwa warga Garut menolak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Kemudian yang kedua, terkait dengan sesuatu yang sudah viral, itu ucapan video dari saudara Arteria Dahlan, yang barangkali meskipun ucapan itu bersifat pribadi, tetapi terikat dengan dirinya sebagai anggota dewan yang terhormat DPR RI, maka penghinaan beliau, ucapan beliau menghina suku Sunda, menghina bahasa Sunda harus menjadi bagian penting yang kita pikirkan. Karena kita adalah bagian dari wilayah budaya itu, kita juga bagian dari wilayah adat itu, kita juga bagian dari spirit Sunda yang seharusnya dihormati layaknya sebagai suku bangsa bagian terbesar dari negeri ini. Oleh karena itu sangat naif kalau pimpinan di daerah Kabupaten Garut membiarkan isu ini berlalu begitu saja. Sangat naif kalau rekan-rekan, sahabat-sahabat dari DPRD Kabupaten Garut membiarkan isu ini begitu saja tanpa memberikan respon yang tegas, memberikan sikap mewakili warga Garut, mewakili suku Sunda yang luar biasa, yang memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukan negeri ini, memiliki jasa yang sangat besar dalam pembentukan NKRI ini. Dan sikap diskriminatif seperti itu sudah jelas merupakan sikap yang arogan,
sikap yang menunjukkan pelecehan yang luar biasa terhadap suku bangsa kita, adat kita, bahasa kita. Untuk itu kami menuntut pada anggota Dewan untuk bersama-sama dengan kami mengutuk keras semua ucapan dan pernyataan Arteria Dahlan, sekaligus meminta agar dia dipecat sebagai anggota DPR RI karena sikapnya yang telah melukai warga Sunda, dan jelas-jelas itu sikap yang merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, terkait dengan vaksinasi. Kami dari Gerakan Garut Genggugat merasa sangat penting kali ini untuk mengkritisi kebijakan terkait dengan vaksinasi, terutama vaksinasi terhadap anak-anak. Hal mana yang terjadi di lapangan? Meskipun kita semua tahu, kalau bapak-bapak ditanya, bapak dari Dinkes mungkin ditanya, apakah vaksinasi itu paksaan? Pasti jawabannya tidak. Apakah vaksinasi itu kewajiban? Pasti juga jawabannya tidak. Tetapi di lapangan, vaksin dipandang sebagai wajib oleh orang-orang yang memaksakan vaksinasi. Orang-orang di puskesmas, di desa, mengetuk hampir semua pintu di desa-desa, meminta agar yang belum divaksin untuk divaksin. Bahkan yang paling mengkhawatirkan bagi kami, terutama terkait dengan anak-anak yang sekolah. Karena anak-anak umumnya tidak paham dan tidak mengerti, dan mereka dipaksa untuk divaksin dengan ancaman bahwa mereka tidak bisa masuk sekolah tatap muka jika belum divaksin. Kemudian yang paling mengkhawatirkan, kebanyakan dari mereka jadi tidak sekolah karena tidak mau divaksin. Ini perlu dipikirkan, karena nasib bangsa ini, nasib kita semua ke depan ditentukan oleh anak-anak bangsa yang hari ini kita sebut sebagai anak-anak. Oleh karena itu saya meminta dengan sangat pihak-pihak terkait, baik dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sahabat-sahabat dari yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk menyikapi secara serius, memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa bagaimana kebijakan pemerintah daerah tentang vaksinasi untuk anak ini. Apakah memang harus, apakah memang suatu kewajiban mereka untuk divaksin, dan harus memberikan keterangan resmi kalau mereka itu tidak ada kewajiban sama sekali. Jangan sampai ada orang tua yang merasa takut, anak-anak yang merasa takut, guru-guru TK, guru-guru SD, mereka semua tidak konsentrasi lagi untuk memberikan pengajaran, memberikan pendidikan dalam proses pendidikan yang baru saja kita mulai untuk tatap muka ini. Kemudian yang terakhir, sebagai prolog mengenai isu radikalisme dan intoleransi. Beberapa minggu ini, terutama di Garut, isu radikalisme dan intoleransi ini mengemuka, terutama karena masih di tempat ini radikalisme dan intoleransi jadi isu yang merendahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena dengan isu radikalisme dan intoleransi, kami melihat juga anggota Dewan ternyata bisa digoblok-gobloki, bisa dihina-hinakan. Ini sesuatu yang sangat memalukan bagi kita sebagai warga Garut. Ini sesuatu yang memalukan. Isu-isu semacam ini, radikalisme dan intoleransi, mirip diperlakukan seperti perlakuan para buzzer di media sosial. Radikalisme dan intoleransi jadi kepentingan pragmatis bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menyudutkan kelompok-kelompok yang lain. Kita semua tentu masih ingat dan akan berpedoman pada itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ayat ini berkaitan dengan persatuan umat. Ayat ini berkaitan dengan ukhuwah. Ayat ini berkaitan dengan kesatuan kita sebagai sesama muslim. Dan juga merupakan indikasi yang jelas dari umat Islam bahwa kita sangat menghargai toleransi, bahwa kita sangat anti radikalisme, bahwa kita sangat anti bahkan untuk menyebutkan keburukan orang lain, bahkan untuk menunjukkan kebencian kepada orang lain, apalagi melakukan praduga-praduga yang tidak benar terhadap orang lain. Hari ini kami menemukan isu radikalisme dan intoleransi tidak jelas pangkal ujungnya, tidak jelas maknanya, tetapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan seperti yang tadi disebutkan, isu tersebut bisa melukai dan menurunkan martabat DPRD Kabupaten Garut. Rekan-rekan sekalian dan bapak-bapak yang terhormat, untuk itu pada hari ini sebetulnya kami sangat ingin meminta kepada MUI untuk memberikan penjelasan apa dalam pikiran Bapak Ketua MUI tentang radikalisme dan intoleransi, sehingga menyebutkan di Garut hampir seluruh daerahnya, orang-orangnya menganut radikalisme dan intoleransi, sementara tidak ada satu rumah pun yang dibakar oleh radikalisme, tidak satu gereja pun yang dibakar oleh intoleransi, dan tidak ada warga non-muslim di Garut yang mengalami diskriminasi dari radikalisme dan intoleransi yang disebutkan itu. Sangat memalukan sekali. Jangan sampai isu-isu seperti ini mendatangkan polemik di kalangan masyarakat sendiri, mengadu domba masyarakat sendiri. Siapa yang radikal? Apa saya yang radikal? Apakah kawan-kawan saya di kelompok lain radikal? Apakah orang-orang yang rajin sholatnya disebut radikal? Orang yang setiap hari menghafal Al-Quran disebut radikal? Orang macam apa yang disebut radikal dan pemikiran apa yang disebut radikal dan intoleran? Sementara wujudnya tidak pernah kita temukan di Kabupaten Garut. Dan kalau ada, apa urusannya dengan MUI? Karena itu bukan kewenangan MUI untuk menyebutkan radikal atau intoleran, karena kita punya lembaganya. Lalu apa gunanya ada polisi? Apa gunanya ada tentara? Apa gunanya ada badan intelijen kalau tidak bisa memberikan informasi yang memadai? Ini yang sangat kami khawatirkan. Jika isu ini, bahkan saya melihat di depan gedung anggota dewan ini slogan yang sangat memalukan bagi saya. Itu tidak pantas. Di depan gedung dewan ini ada baligo-baligo semacam itu. Meminta tolong Jokowi, kenapa harus minta tolong Presiden? Sangat memalukan sekali. Apa anggota DPRD Kabupaten Garut tidak bisa mengatasi masalah ini? Apa pemerintah Kabupaten Garut tidak bisa mengatasi hal semacam ini sampai harus minta tolong Presiden? Dan presidennya pun tidak pernah mendengar itu. Itu barangkali Bapak sekalian, dengan permohonan yang penuh rasa hormat, dengan permohonan kesadaran kami yang mendalam, agar permohonan kami ini bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya, dan bahwa keinginan kami dan tuntutan kami ini bisa difasilitasi dengan sebaik-baiknya oleh Bapak-Bapak sekalian. Dan yang terakhir, berharap bahwa tuntutan dan keinginan kami ini bisa dihormati dengan sebaik-baiknya oleh Bapak-Bapak sekalian. Itu barangkali sebagai prolog pada pertemuan ini, dan selanjutnya barangkali nanti ada
sebagaimana seharusnya audiens, ada rekan-rekan lain yang akan menambahkan untuk lebih memperdalam tema-tema ini. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.